Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatur Rozi Ulkarnain. Saya biasa dipanggil Rozi. Saya adalah pembina industri ahli pertama di Kementerian Industrian. Saat ini saya adalah seorang CPNS dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas latar yaitu mewawancarai salah satu PNS senior yang sudah berkiprah atau berkarir lebih dari 10 tahun di Kementerian Industrian. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Rizal ya yang sudah 15 tahun berkarir di Kementerian Industrian. Apa kabar Bapak Rizal? Kabar baik. Ya, baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita bisa berkumpul pada hari ini di hari yang cerah ini. Dan sebelum masuk ke topik utama, boleh dikenalkan dulu Pak nama terus unit kerjanya seperti apa dan kira-kira udah berapa lama sih di sini? Terima kasih. Ya, nama saya Hamid Rizal Siregar. Saat ini saya sebagai pembina industri ahli media di Direktorat Industri Minuman Tembakau dan Penegar. Di sini tugas saya berkaitan dengan penyusunan program dan juga kerjasama dan lebih banyak terkait dengan berkoordinasi dengan internal di Kementerian Agro dan juga berkomunikasi dengan stakeholder seperti pelaku industri, asosiasi dan juga industri. Oke baik. Seperti yang Bapak Rizal ketahui kan di ASN itu kan ada namanya nilai-nilai seperti berakhlak ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis dan adaptif serta kolaboratif. Nah menurut Bapak untuk nilai yang menurut Bapak paling menonjol yang selama ini Bapak terapkan di kamu jadi ASN itu yang mana sih Pak? Kalau saya refleksikan, saya kira yang paling menonjol itu terkait dengan kolaborasi ya. Karena kerjaan di Kementerian ini jarang sekali bisa diselesaikan sendiri. Jadi hampir semua output itu membutuhkan koordinasi lintas tim, lintas unit, bahkan juga lintas instansi pemerintahan. Boleh diceritakan Pak pengalamannya berkesan sama Bapak Rizal melakukan dalam kolaboratif mungkin suatu program untuk menyelesaikan masalah di sini Pak? Ya, jadi mungkin ya ada satu pengalaman yang berkesan ya. Waktu itu kami menangani program pembinaan industri melibatkan banyak stakeholder, antara lain seperti Pemda, instansi pemerintah lain, asosiasi industri dan juga pelaku usaha ya. Awalnya ada perbedaan kepentingan, di situ ya asosiasi kepentingan A, industri dengan A, B, kemudian Pemda juga dengan lain. Di situ kita coba uji ya, saya dan tim coba memfasilitasi komunikasi yang bisa dibilang ya mendekati win-win ya. Kami membuat forum kecil, diskusi kecil, FGD, saling melobi, kemudian kita menyepakati indikator bersama yang disepakati bersama tentunya, dan hasilnya program berjalan lebih lancar dan yang paling penting stakeholder itu dilibatkan dan sehingga ini bukan hanya instruksi kebijakan yang dihasilkan. Oke baik, terima kasih Pak. Kemudian dalam praktiknya kolaborasi tentu tidak selalu mudah. Tantangan apa sih dalam melaksanakan kolaborasi untuk khususnya di Direktorat Mintem Garing itu sendiri? Terima kasih. Terkait dengan tantangan yang paling sering itu ya komunikasi ya. Jadi kadang orang merasa ini ya, wilayah saya atau kewenangan saya ya, atau menurut saya ini cara yang paling benar gitu ya. Ada juga tantangan perbedaan ritme kerja juga, misalnya ada unit kerja yang lebih cepat, ada yang lebih birokratis dan sebagainya. Selain itu juga kolaborasi lintas instansi juga punya tantangan tersendiri, misalnya perbedaan aturan, perbedaan kewenangan, bahkan perbedaan budaya kerja ya. Kalau tidak dikelola dengan baik ya itu bisa menghambat dari pencapaian output. Oke Pak, terima kasih. Kemudian kalau boleh tahu strategi apa sih supaya kolaborasi itu bisa sehat dan produktif khususnya di Mintem, di Direktorat Industri Mintem Gar ataupun di Dirjen Industri Agro itu sendiri? Terima kasih. Biasanya saya memegang beberapa prinsip. Pertama harus jelas ya tujuannya, itu tujuan bersamanya itu apa sejak awal gitu. Kalau semua tujuan bisa dipahami secara bersama, itu akan lebih mudah untuk meredam konflik. Kemudian harus
terbuka terhadap komunikasi, termasuk menyampaikan kendala secara terbuka ya, kalau itu tidak bisa dikemukakan menghambat ya. Yang ketiga mungkin ada pembagian peran yang jelas sehingga nanti pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian tenggat waktunya juga kapan, itu yang keempat itu biasanya kita membangun kepercayaan, misalnya dengan masing-masing yang menepati janjinya ya, artinya melaksanakan tugasnya masing-masing dan juga harus bisa responsif. Kemudian yang terakhir harus ada unsur saling menghargai ya, karena ini kita berkolaborasi jadi harus saling menghargai. Kadang kontribusi orang lain tidak terlihat besar, tapi ya tetap kontribusi tersebut juga mendukung dari pencapaian target bersama. Baik, mencerahkan sekali Bapak. Kalau boleh tahu, kan kolaboratif itu sangat penting ya bagi seorang PNS dan bagi setiap PNS kan kita baru masuk. Nah, apa tips dan kiat-kiat atau mungkin pesan-pesan dari Pak Rizal kepada kami para CPNS supaya kita bisa lebih berkolaborasi lagi dan bagaimana cara menerapkan nilai kolaboratif khususnya di unit kerja masing-masing, Pak? Ya. Mungkin ya, pertama mungkin jangan takut untuk bertanya dan belajar ya, karena CPNS ini kan baru ya, harus banyak bertanya supaya bisa mengikuti dengan lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, jangan hanya fokus pada tugas sendiri, jadi harus mengelaborasi ya, banyak hal yang perlu dipelajari nanti supaya memahami lebih banyak, itu akan bisa follow up lebih banyak terhadap isu-isu yang berkembang. Kemudian yang ketiga, membangun reputasi ya, jadi harus bisa jadi orang yang bisa diandalkan. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya tepat waktu, kemudian responsif, ketika diberikan tugas ya dikerjakan secepatnya ya, dan dilaporkan. Yang keempat mungkin kolaborasi ini bukan berarti saling selalu mengalah ya, tapi mampu mencari titik temu di situ ya. Dan yang terakhir juga selalu ingat juga bahwa kita ini ASN, bekerja untuk pelayanan publik tentunya dan negara. Jadi kolaborasi itu di bagian dari tanggung jawab moral kita juga. Terima kasih atas kesempatan dan sharingnya Pak Rizal atas wawancara yang diberikan pada pagi hari ini. Jadi kita tahu ya bahwa rekan-rekan bahwa nilai berakhlak itu sangat penting bagi seorang PNS dan khususnya ASN. Jadi kita harus terus menerapkan itu dimanapun, khususnya di tempat kerja kita. Dan khususnya untuk nilai kolaboratif kita tetap harus terus menerapkan, karena untuk pekerjaan di unit kerja kita tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan unit-unit yang lain maupun dengan sektor yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal.